warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana ila siratal mustaqim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Rasulullah dan keluarganya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, anak-anak kami yang kami sayangi. Judul kita hari ini adalah mengenal Imam Syafi'i. Kenapa banyak orang Indonesia ini ngakunya bermazhab Syafi'i, tapi tak kenal siapa itu Imam Syafi'i, apa kelebihan-kelebihannya, dan mengapa mazhab ini dari dulu di Palestina ini bisa sampai ke Indonesia dan banyak di mana. Imam Syafi'i ini nama sebetulnya adalah siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ini lahir dari pasangan ibu yang cerdas dan ayah seorang yang cerdas. Makanya tak heran anaknya juga cerdas. Para ulama dulu itu memang sudah dikasih Allah keistimewaan yang bertentangan dengan hukum alam. Imam Syafi'i itu dikandung oleh ibunya bukan 9 bulan, tetapi 2 tahun di dalam kandungan ibunya. Jadi kalau kata dokter sekarang, kalau lebih 9 bulan pasti apa? Berbahaya. Itu kata ilmunya dokter. Ya, tapi kalau kata Allah seperti itu melanggar hukum alam. Ya, ketentuan Allah itu tak berlaku hukum alam. Jadi sama halnya juga ada dulu tokoh Muhammadiyah di Jawa Tengah 3 tahun yang lalu ditembak oleh Densus. Ya. Ditembak oleh Densus, dijemput dari masjid sholat isya, kemudian besok pagi sudah jadi jenazah, dikuburkan tak boleh dilihat oleh orang Muhammadiyah dari pusat. Ada tim otopsi, walaupun dilarang polisi mereka jalankan. Mereka sudah siap dengan masker berbalut dengan kopi, karena jenazah ini kalau sudah 3 hari biasanya baunya luar biasa. Kita barangkali belum pernah menengok baunya jenazah manusia yang busuk. Tetapi apa yang terlihat ketika jenazah dibongkar, ternyata yang muncul adalah wangi. Dan jenazah itu sama sekali tidak rusak. Kain kafannya pun tidak ada yang robek. Kenapa? Itu termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Begitu juga orang Wahabi di Makkah itu ada peraturannya, kalau sekali setahun orang dikuburkan di Makkah atau Madinah, itu kuburannya dibongkar dan tulang belulangnya akan dikumpulkan dan ditanam ke sebuah tempat. Lubang itu kemudian diisi oleh jenazah baru. Ternyata suatu ketika mereka coba ingin membongkar satu kuburan, beberapa kuburan, terkenalah kuburan ulama terkenal di Makkah yang berasal dari Indonesia, namanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia yang dulu belajar di Makkah itu pasti berguru kepada beliau.
Ketika jenazahnya dibongkar 1 tahun, jenazahnya masih utuh, yang ada adalah wangi, hingga yang bongkar itu lapor kepada atasannya. Atasannya mencoba mengasih tahu ini jenazah siapa. Ternyata orang bilang itu bukan jenazah orang biasa, itu adalah ulama terkenal, para kekasih Allah. Akhirnya tak jadi dibongkar, dikembalikan ke tempat utuh, wangi, dan tidak ada sobek sedikit kain kafannya, seperti yang baru. Jadi orang-orang yang diistimewakan Allah itu tak berlaku padanya hukum alam. Hukum seperti Nabi Ibrahim dibakar. Katanya dia baca yana rukuni barakat wasalaman. Coba baca itu lompat ke api itu, insya Allah gosong. Kalau kita, kenapa? Kita orang biasa. 2 tahun dia usianya, Imam Syafi'i ini sudah meninggal ayahnya. Meninggal ayahnya. Dia lahir di tahun 150 Hijrah di kota Gaza. Gaza itu di mana? Palestina. Ada yang mengatakan dia lahir di Asqalan. Asqalan itu juga salah satu daerah di Palestina. Makanya ada ulama yang mensyarah Sahih Bukhari namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Nama kitabnya Fathul Bari, itu orang Palestina. Yang jelas dia orang Palestina. Jadi 2 tahun dia sudah dibawa ibunya ke kota Makkah, ke Masjidil Haram untuk belajar. 2 tahun sudah disuruh belajar Quran. Jadi di Masjidil Haram zaman itu ada ini halakoh-halakoh, ya, halakoh-halakoh banyak, masing-masing ada gurunya. Jadi ulama Indonesia dulu kalau ke Makkah itu 6 tahun, 8 tahun ikut halakoh. Udah tamat halakoh ini ikut sama guru yang sana. Ini ahli hadis, sana guru fikih, ini usul fikih, ini tafsir, begitulah terus. 5 tahun beliau ikut belajar ngaji. Ada yang 5 tahun di sini. Oh ini masih 5 tahun. Sudah hafal Al-Quran. Sudah hafal. Tanda apa? Tanda dia cerdas. Ya, tanda dia cerdas. Beliau tinggal di kabilah namanya Huzail. Huzail itu salah satu kabilah yang bahasa Arabnya masih asli. Sama dengan Nabi Muhammad, ketika dia lahir oleh ibunya dibawa kemana? Ke kampung Badui namanya Bani Sa'idah. Dan di situ dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Mengapa? Di Badui itu biasanya bahasa Arabnya lebih asli. Sama halnya beberapa bulan yang lalu saya ke Kalimantan Selatan, ikut MPQ nasional, membawa kabilah Riau. Ada teman di sana, rektor Muhammadiyahnya, dia bilang bahasa Banjar sekarang yang asli itu tidak ada di Banjarmasin. Kita nyampe di bandara tiba-tiba udah mundi-mundi aja, kayak ngomongin Jawa. Kata mereka, bahasa Banjar yang asli sekarang di Indonesia ini adalah ada di Tembilahan. Ya, kenapa? Orang tuh sering ke Tembilahan. Jadi orang Tembilahan ini dulu asalnya dari Banjarmasin, ada juga dari Bugis. Jadi mereka ini bahasanya masih asli, tidak terkontaminasi oleh dialek-dialek yang berkembang. Di sana nggak banyak perkembangan. Habis 5 tahun dia mulai belajar lagi kepada di Masjidil Haram. Tapi Imam Syafi'i ini adalah orangnya miskin. Ayahnya sudah meninggal, tidak meninggalkan harta apa-apa. Ibunya juga walaupun cerdas tapi bukan seorang pengusaha. Ibu, kata Imam Syafi'i, kalau ibu tak bayar SPP-nya, kira-kira seperti itulah bahasa kita, aku tak mau ikut.
Nah, walaupun kita susah, kamu harus jadi orang berilmu. Jadi gini caranya, kalau ada orang kaya sedang belajar itu, kamu ikut di situ. Tapi jangan tahu kamu itu, orang itu kamu sedang ikut belajar. Kamu jangan bawa pulpen, jangan bawa buku. Seolah-olah bahasa kita di sini apa? Mustamid kayak mana-mana. Itulah yang dilakukan Imam. Apa yang ia lakukan, pesan ibunya lagi? Apa yang kau dengar dari guru itu ketika ngajar temanmu, kau ingat dan kau hafal. Singkat cerita, itu yang dilakukannya selama 5 tahun. 5 tahun kemudian Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta yang isinya ada 30.000 hadis. Sekarang ada gitu, 30.000 hadis usia 10 tahun. Kemudian ia juga banyak menguasai ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tafsir dan ilmu hadis. Hingga saat itu ada muftinya, mufti mazhab Maliki saat itu yang terkenal di kota Makkah, namanya Sufyan bin Uyainah. Itu sudah mengatakan di usia 15 tahun Imam Syafi'i ini sudah boleh berfatwa. Yang boleh berfatwa itu saat itu jabatannya namanya mufti. Apa? Mufti. Kenapa? Ilmunya sudah luar biasa. Ya. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sama Imam Hanafi tidak. Ketika Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, pada hari yang sama Imam Hanafi meninggal di Kufah, Irak. Meninggal. Jadi kemudian singkat cerita, Imam Syafi'i bergurulah kepada Imam Malik. Payah prosesnya. Mengapa? Saat itu Imam Malik ini adalah ulama besar yang dikenal oleh seluruh dunia, sementara Imam Syafi'i adalah seorang yang berbakat tapi belum dikenal. Untuk bisa masuk ke majelis ilmunya Imam Malik, itu kalau bahasa kita harus sudah melewati apa? Berbagai tingkatan. Dengan bermodalkan hafal Muwatta dan ilmu yang lainnya, akhirnya Imam Malik menerima Imam Syafi'i sebagai murid istimewa, ya, tilmiz khusus, murid yang istimewa. Kenapa? Karena ilmunya luar biasa. Singkat cerita, tapi Imam Syafi'i tidak puas dengan hanya berguru kepada Imam Malik, ia ingin mengenal mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi yang ada di Irak. Saat itu ada murid-murid Imam Hanafi, namanya Imam Syaibaini dan Abu Yusuf. Ya, singkat cerita, bergurulah dia membahas fikih Hanafi. Akhirnya semua kesimpulan pemahaman dia tentang mazhab Hanafi itu dibukukannya dalam sebuah kitab namanya Al-Hujjah. Ketika dibukukannya dalam Alkitab Al-Hujjah, itu yang kemudian dalam fikih dikenal dengan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Beberapa tahun kemudian ia pindah ke Mesir. Ia coba memadukan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Lahirlah namanya mazhab Syafi'i. Dikaranglah kitab Al-Um. Kitab Al-Um itulah disebut dengan qaul jadinya Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini sangat mengeluh-elukan, memuji luar biasanya Imam Syafi'i. Apa katanya? Betapa karena ilmu Imam Syafi'i ini, dia pertama kali ini yang mengarang kitab usul fikih. Sebetulnya kitab karangan ini adalah atas permintaan salah satu murid. Siapa namanya? Abdurrahman Al-Mahdi. Bukan Imam Mahdi, Abdurrahman
tolong kirimkan kepadaku risalah. Risalah itu bahasa Arab artinya surat, tentang bagaimana cara Anda memahami hukum. Dikirimkannya lah risalah ini dari Makkah, ya, ke Kufah sana, ke tempatnya Abdurrahman Al-Mahdi tadi, tentang bagaimana memahami. Akhirnya dikumpulkan oleh Abdurrahman Al-Mahdi, jadilah kitab itu namanya Ar-Risalah. Jadi kalau ditanya apa kitab usul fikih pertama, yakni kitab Ar-Risalah. Siapa pengarangnya? Imam Syafi'i. Ketika dipelajari oleh murid-murid Imam Syafi'i yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya, dia pun mengasih komentar, "Lau harumal usul," andaikan orang mengharamkan ilmu usul fikih, harumal usul, orang itu enggak akan paham hukum Islam. Ya. Mengapa? Enggak paham? Karena itu adalah dasarnya. Ilmu dasar. Setiap ilmu itu ada ilmu tingkat dasarnya, ilmu basicnya. Ya. Kita tahu bahwa orang-orang di Makkah yang belakangan abad ke-18 itu mazhabnya Wahabi, dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini dalam memahami nas Al-Quran dan hadis itu sama sekali tidak menggunakan ilmu usul. Makanya kacau. Suatu ketika pulang dari Selat Panjang, saya ketemu dengan sahabat saya yang punya aliran Wahabi. Kami bergandengan, tapi bukan Sumantri. Yang dia biasanya ngajaknya di Jalan Delima, ada pondok pesantren. Enak, nyambung, ramah dan akrab. Ya. Datang, saya bilang, apakah setiap yang dilakukan Nabi wajib kita ikuti? Iya, Ustaz. Dalam usul fikih, setiap yang dilakukan Nabi belum tentu wajib kita ikuti. Bahkan kata Quran juga belum wajib kita ikuti. Kok itu, Ustaz? Dalam usul fikih ada kategori hukum taklif. Ada yang wajib diikuti. Yang kedua apa lagi? Ada yang sunnah diikuti atau mandub. Ada yang harus diikuti. Ada yang makruh dan ada yang haram. Saya kasih dia pertanyaan. Nabi itu dalam hadis sahih rambutnya panjang. Antum ini rambutnya nggak panjang. Ini bid'ah ini tuh. Sampai di situ ya kacau juga. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Mengapa? Tidak setiap perintah itu harusnya wajib. Di mana mengkategorikan itu adalah lewat ilmu usul. Begitu juga yang ada di hadis-hadis. Jadi ada kategorinya. Bagaimana mengenalnya? Oh, ini perintah, ini kok dilarang? Ada nanti kaidahnya. Al-amru ba'dan nahyi tufidul ibadah. Setiap perintah sesudahnya ada larangan, maka menurut kaidahnya perintah itu adalah mubah. Begitulah Imam Syafi'i menyusun kaidah-kaidah dalam mengistinbat hukum. Jangan sampai ada yang salah. Makanya ada makruh. Mengapa? Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah mengatakan ini rukun sholat, ini wajib sholat, ini syarat sholat, ini rukun haji. Tapi Rasul melakukan sesuatu, sahabat melihat. Makanya tidak heran beda-beda pendapat ulama. Saya dari S1, S2, S3 tulisan karya saya itu adalah tentang ikhtilaf perbedaan pendapat sahabat. Memang saya kuasai di situ. Jadi jangan heran kalau mazhab Maliki syarat sah sholatnya apa? Syarat duduknya, rukun duduknya apa? Rukun duduknya salah satu wajib pakai bismillah. Karena Nabi pakai bismillah. Yang kedua wajib adanya tadlik. Tadlik itu menggosok-gosok sela-sela jari. Ya.
bagi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu perkara yang sunnah. Memang Nabi melakukannya, tapi tidak semua yang dilakukan Nabi itu wajib. Begitu juga saya bilang, zaman Nabi tidak ada tarawih. Tarawih itu dikenal sejak Umar bin Khattab. Sekarang antum tarawih, katanya ikut. Kalau ikut Nabi, sholat ajalah sendiri, qiyamul lail di rumah. Tarawih itu mulai zaman Umar bin Khattab, rakaatnya 20 rakaat, itu ditambah witir 3. Ditambah witir, makanya itu yang diikuti sebagai orang yang masih di kampung. Di kota sudah mulai bergeser. Kenapa? Ketika ada 8, lama-lama banyak peminat 8. Lama-lama kalah peminat yang 20. Ini masalah banyak peminat apa tidak. Ya barangkali sampai sini dulu saya sampaikan, lain kali kalau ada kesempatan kita sambung. Ada kuis. Nah, ya. Ada kuis. 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Ini laki-laki nih. Ya. Siapakah nama Imam Syafi'i? Nih. Iya, Muhammad bin Idris Syafi'i. Ya, nih. Langsung ditengok di amplop ya. Oh iya. Ya. Soal kedua, tahun berapakah di kota manakah, di negara manakah Imam Syafi'i dilahirkan? Nah ini. Oh, kota Palestina, negara Palestina, betul. Nah, kalau kotanya tadi ada 2. Mantap. Berhasil. Tak sia-sia mereka di depan. Yang perempuan, ya, yang perempuan. Siapakah dari imam mazhab yang 4 yang merupakan gurunya Imam Syafi'i? Ya. Oh, Imam Malik, cerdas. Kalah mahasiswa ini. Ya, mahasiswa ini tak tahu jawabnya nih. Iya. Saya kalau ujian kompri mahasiswa itu 6 orang, 1 kali itu biasanya 1 pun tak ada lulus. Yang kedua kali tak ada 3 lulus. Tadi yang ketiga kali baru lulus 1 orang. Satu lagi untuk perempuan, di antara 4 imam mazhab, siapakah yang merupakan murid Imam Syafi'i? Ya, ini yang jubah hijau. Ahmad bin Hanbal. Ya, bagus. Silakan ambil lanjutnya ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.